Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ingin melakukan investasi saham syariah melalui sekuritas Indo Premier atau nama lainnya IPOTGO, silahkan teman-teman download aplikasinya dari Play Store. Kebetulan saya sudah menginstal aplikasinya, jadi tinggal langsung membuka ke halaman aplikasi tersebut. Nah, ini adalah halaman utama dari IPOTGO. Dari menu-menu yang ada di halaman ini, yang kita install di HP kita, sudah cukup bagi kita untuk melakukan transaksi jual beli saham. Bahkan salah satu keunggulan dari IPOTGO adalah dia memiliki fitur Go Robot di bagian bawah ini, yang mana bisa membuat kita lebih mudah untuk men-setup transaksi jual atau beli saham secara otomatis. Jadi tidak perlu kita setiap saat harus memantau perkembangan harga. Jadi kita bisa set harga jual ataupun beli sesuai dengan yang kita inginkan, dan kita tinggal dan secara otomatis nanti transaksi akan terjadi jika harga yang kita tentukan cocok sesuai dengan permintaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin membuka registrasi, silahkan klik tanda gembok di pojok kanan atas ini dan klik menu register. Nanti kita akan dibawa ke halaman registrasi untuk membuka akun di Indo Premier. Kita akan diminta untuk memasukkan alamat email kita dan nomor HP, yang mana nanti ke nomor HP ini akan dikirimkan SMS OTP atau one time password untuk verifikasi proses pendaftaran kita. Yang perlu kita perhatikan teman-teman, nanti kita akan diminta untuk memfoto tanda tangan kita. Jadi kita siapkan kertas dan pulpen, lalu kita akan foto pada saat kita mengisi formulir, dan juga kita akan diminta untuk memfoto IKTP kita. Kemudian kita juga akan diminta untuk memfoto NPWP jika kita memiliki NPWP, dan juga nanti kita akan diminta untuk membuat video yang isinya kalimat yang kita baca, yaitu kalimat pernyataan persetujuan atas persyaratan dan ketentuan dari formulir pendaftaran registrasi IPOTGO. Total proses registrasi ini mungkin sekitar 15 menit ya, tapi kalau bisa kita usahakan agar prosesnya jangan delay terlalu lama, karena khawatirnya aplikasi akan balik lagi ke halaman utama. Jadi kita harus memulai pendaftaran dari awal lagi. Kalau kita sudah memiliki akun IPOTGO, yang mana prosesnya kurang lebih membutuhkan waktu beberapa hari setelah kita selesai melakukan registrasi, kita akan bisa melakukan login di halaman ini. Dan kita bisa masuk ke halaman portofolio kita. Contohnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman, jika kita melakukan proses registrasi melalui HP, maka by default IPOT atau Indo Premier akan membuatkan kita rekening dana nasabah di Bank Permata. Nah, di sini ada dua hal penting yang harus teman-teman ketahui terkait dengan jual beli saham di lembaga sekuritas manapun. Yang pertama yaitu akun untuk kita login dan melakukan trading di lembaga sekuritas. Yang kedua adalah nomor rekening tempat kita deposit uang untuk jual beli saham. Yang pertama, terkait dengan akun untuk melakukan jual beli saham, by default IPOTGO jika kita melakukan registrasi melalui HP, maka kita akan dibuatkan akun reguler, yang mana
tombolnya, kodenya adalah dimulai dari huruf R, misalnya R sekian. Nah, ini adalah kode untuk akun reguler. Nah, ketika kita sudah mendapatkan akun dan kita ingin melakukan transaksi secara syariah, kita bisa meminta melalui email, cukup mengirim email kepada customer service dari Indo Premier untuk dibuatkan akun syariah. Nah, setelah 1 atau 2 hari, mereka akan membuatkan akun syariah kita dan kita bisa melakukan transaksi dengan menggunakan akun syariah kita. Nah, apa bedanya dari akun syariah dan akun reguler? Nah, untuk akun syariah atau akun dengan kode S ini memudahkan kita untuk melakukan jual beli saham secara praktek syariah. Misalnya, ketika kita ingin membeli saham dari perusahaan yang tidak diperbolehkan secara syariah, seperti perusahaan rokok atau minuman keras atau bank konvensional, maka secara otomatis jika kita menggunakan akun syariah, maka request kita akan tertolak oleh sistem. Seperti itu. Atau misalnya ketika kita ingin menjual saham yang tidak ada di dalam portofolio kita, yang mana artinya kita tidak memiliki saham tersebut, maka request kita akan tertolak secara otomatis gitu. Atau misalnya kita ingin membeli saham dengan jumlah atau nominal harga melebihi dana yang ada di deposit rekening kita, maka transaksi tersebut pun akan ditolak secara otomatis oleh sistem. Nah, sedangkan jika kita menggunakan akun reguler, maka kita bisa membeli saham apapun tanpa ada batasan. Termasuk kita jika kita membeli saham yang tidak sesuai dengan syariah seperti perusahaan bank konvensional atau perusahaan rokok atau minuman keras, maka tetap akan bisa dilakukan jika kita menggunakan akun reguler. Jadi itu ya teman-teman ya, bedanya antara akun syariah dan akun reguler. Kemudian hal yang kedua yang berbeda dari akun di lembaga sekuritas adalah nomor rekening dana nasabah. Nah, nomor rekening dana nasabah ini merupakan tempat atau tabungan ya atau rekening tempat kita deposit uang untuk transaksi jual beli. Nah, nomor rekening dana nasabah ini atau RDN sama dengan atau sama seperti konsepnya kita memiliki tabungan di rekening sebuah bank. By default jika kita membuat atau mendaftar akun melalui HP, maka ipodgo akan membuatkan rekening dana nasabah di Bank Permata karena memang Indo Premier bekerja sama dengan Bank Permata. Ketika nanti kita sudah mendapatkan akun dan RDN, RDN yang pertama kali kita dapat adalah RDN reguler atau bank konvensional, kita bisa membuat request kepada Indo Premier untuk membuatkan rekening dana nasabah di bank syariah, yang mana Indo Premier ini bekerja sama dengan Bank BCA Syariah. Nanti kita tinggal kirim email saja ke Indo Premier dan mereka akan mengirimkan kepada kita formulir pembukaan rekening baru untuk Bank BCA Syariah dan kita harus isi, kemudian kita kirim kembali ke kantor pusat Indo Premier. Prosesnya mungkin kurang lebih butuh waktu sekitar 1-2 minggu. Nah, apa bedanya ketika kita menggunakan RDN syariah dan RDN reguler? Nah, ketika kita menggunakan RDN reguler atau Bank Permata, maka setiap bulan kita akan mendapatkan bunga dari dana yang mengendap di rekening Bank Permata kita. Ketika kita menggunakan rekening syariah, bank syariah, misalnya Bank BCA Syariah,
Maka setiap akhir bulan juga kita akan mendapatkan bagi hasil. Sama seperti ketika kita menabung di bank seperti pada biasanya. Nah, kemudian teman-teman, bagi teman-teman yang ingin segera belajar ya atau menggunakan akun Indo Premier ya untuk bertransaksi saham di Indo Premier, sebetulnya jika kita fleksibel bisa saja kita langsung menggunakan rekening atau RDN yang reguler atau di bank konvensional, yaitu dalam hal ini Bank Permata, dengan strategi kalau misalnya ya teman-teman bisa deposit uang sedikit saja secukupnya, misalnya 200 atau 300 ribu rupiah. Kemudian dana yang kita depositkan itu langsung kita gunakan untuk membeli saham, sehingga tidak ada dana yang mengendap di Bank Permata itu, dan akhirnya kalau demikian pada akhir bulan tidak ada bunga yang dikirimkan ke rekening Permata kita, sehingga kita tidak perlu pusing-pusing lagi untuk mengeluarkan dana riba dari bunga di bank tabungan Permata kita. Kemudian ada cara lain ya, jika kita memiliki dana lebih dan mendapatkan bunga dari Bank Permata, kita bisa mengecek berapa besarnya bunga yang kita dapatkan setiap akhir bulan melalui laporan nasabah yang dikirimkan oleh Bank Permata. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata kita mendapatkan bunga sekian rupiah, maka senilai uang itu, dana riba itu bisa kita keluarkan, misalnya untuk sedekah atau kita berikan kepada orang lain, misalnya untuk pembangunan fasilitas umum, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan bank syariah, maka kita tidak perlu khawatir lagi dengan bunga ya, tapi kita juga tetap akan mendapatkan bagi hasil dari tabungan kita jika ada uang yang mengendap di bank syariah tersebut. Nah, jadi teman-teman, sebetulnya kalau kita menggunakan rekening atau RDN reguler ataupun rekening syariah, kita hanya perlu mengkhawatirkan masalah riba saja, gitu ya. Bedanya di situ aja. Sedangkan kalau kita untuk hal yang kedua ya, ketika kita menggunakan akun syariah atau akun reguler, maka kita bisa lebih santai ya, tidak perlu khawatir ketika kita melakukan transaksi syariah dengan akun syariah. Sedangkan kalau kita menggunakan akun reguler, maka kita harus memfilter sendiri transaksi seperti apa atau saham seperti apa yang tidak boleh secara syariah. Jadi itu saja perkenalan untuk membuka akun di Indo Premier bagi teman-teman yang ingin melakukan investasi saham secara syariah. Jadi ada dua hal ya teman-teman yang sangat penting di sini. Yang pertama adalah akun, yang mana sangat bagus kalau kita menggunakan akun syariah sehingga memudahkan kita untuk melakukan transaksi jual beli saham secara syariah tanpa perlu memfilter lagi, apalagi bagi kita yang belum punya banyak pengetahuan terkait dengan jual beli saham menurut sudut pandang syariah. Dan poin yang kedua yaitu rekening dana nasabah, tempat kita deposit atau menyimpan uang untuk transaksi jual beli saham. Bisa menggunakan rekening yang reguler maupun rekening yang syariah dengan pertimbangan-pertimbangan yaitu bagi hasil atau bunga yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin itu untuk awalan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan.